Jutaan tahun yang lalu, sebelum ada kota, kendaraan, atau teknologi, bumi dihuni oleh manusia purba. Nah, di wilayah yang kini disebut Indonesia, mereka hidup sangat sederhana, bertempat tinggal di alam terbuka, berpindah-pindah, mengikuti musim, serta bergabung penuh pada sumber daya alam. Setiap hari adalah usaha untuk mencari makanan, air, tempat berlindung, dengan waktu, pengalaman, dan kerjasama. Mereka perlahan-lahan belajar teknik dasar bertahan hidup, menemukan makanan yang aman, membuat alat, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kadang keras. Di Indonesia, para ahli menemukan beberapa jenis manusia purba yang berbeda-beda. Misalnya, Picanthropus erectus dari situs Trinil, Jawa Timur yang hidup jauh di masa lalu sekitar 1 juta tahun lalu dan menunjukkan kemampuan berjalan tegak serta pembuatan alat sederhana. Nah, di Pulau Flores itu ditemukan sejenis Homo florensis, manusia bertubuh kecil yang unik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pulau. Ada pula fosil yang disebut Homo sapiens wajakensis yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan leluhur manusia modern di kepulauan ini. Nah, temuan-temuan itu membantu kita untuk membayangkan betapa beragamnya garis keturunan manusia di Nusantara. Tempat tinggal manusia purba biasanya berupa gua, tebing bertelapak atau celah batu yang memberi perlindungan dari hujan dan binatang buas. Mereka memilih lokasi yang strategis, dekat sungai atau sumber air, di area yang banyak tumbuhan dan hewan, serta mudah dijaga. Gua-gua tidak hanya melindungi tubuh mereka, tetapi juga menyimpan abu, peralatan, dan bekas kegiatan sehari-hari, sehingga para arkeolog sekarang bisa membaca jejak hidup mereka. Lokasi yang aman dan kaya sumber daya mempengaruhi cara hidup dan pola berpindah kelompok mereka. Untuk bertahan hidup, manusia purba membuat alat dari batu, tulang, dan juga kayu. Mereka belajar memukul dan mengupas batu untuk membentuk kapak gagah, serpihan tajam, atau alat pengikis. Prosesnya sederhana. Yang pertama yaitu memilih batu yang kuat. Yang kedua, memukul dengan cara tertentu hingga serpihan terbentuk. Yang ketiga, lalu manusia purba kemudian menajamkannya. Kapak genggam membantu memotong daging atau kayu, sementara alat serpi dipakai untuk menguliti hewan dan memotong selat. Meskipun tampak primitif, alat-alat itu sangat efisien dan menjadi kunci kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Manusia purba hidup secara berkelompok dalam satu unit kecil yang saling bergantung. Mereka berburu bersama sebagai makanan hasil tangkapan dan saling menjaga saat tidur atau berpindah. Dalam kelompok, tugas-tugas mulai terbagi. Ada yang berburu, ada yang mengumpulkan buah, ada yang menjaga anak sehingga efisiensi hidup meningkat. Nah, selain kebutuhan fisik, kebersamaan itu menciptakan rasa aman, aturan sederhana, ikatan sosial. Dari sinilah mulai muncul bentuk kerjasama dan interaksi yang menjadi dasar kehidupan sosial manusia. Makanan utama manusia purba berasal dari berburu hewan dan juga mengumpulkan buah, umbi, dan biji-bijian liar. Namun saat mereka menemukan api, cara hidup mereka tuh berubah drastis. Api memungkinkan untuk memasak makanan sehingga lebih mudah dicerna dan lebih aman dari kuman, serta memberikan kehangatan di malam yang dingin dan menjadi penerang dan juga alat untuk mengusir binatang buas. Nah, api juga memfasilitasi pertemuan di sekitar unggun, tempat bertukar cerita dan juga pengalaman, sebuah momen penting bagi perkembangan dan juga komunikasi dan kebudayaan mereka. Seiring waktu, manusia purba mulai mengembangkan kebudayaan yang lebih kompleks. Mereka menggambar di dinding gua menggunakan pigmen alami, menampilkan bentuk tangan, hewan, dan pola sederhana yang mungkin berfungsi sebagai ekspresi estetis, catatan berburu, atau ritual kelompok. Menggambar menunjukkan munculnya kemampuan berpikir simbolik. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tetapi mulai memberi makna pada pengalaman. Jejak-jejak seni dan simbol ini memberi kita petunjuk bahwa manusia purba
sudah memiliki kehidupan batin dan cara berkomunikasi yang lebih dari sekedar isyarat. Dari kehidupan yang sederhana hingga peradaban modern, manusia terus berkembang melalui kemampuan berpikir, bekerja sama, dan juga beradaptasi. Kisah manusia purba mengingatkan kita bahwa semua kemajuan besar bermula dari langkah-langkah kecil seperti menemukan alat, menguasai api, hidup berkelompok, dan memberikan makna pada dunia lewat simbol. Dan nilai-nilai itu seperti rasa ingin tahu, gotong royong, dan kemampuan menyesuaikan diri masih relevan sampai sekarang dan menjadi kunci mengapa umat manusia mampu bertahan dan berkembang hingga hari ini.